Lanjut, ahli yang mana lagi Pak? Kami sekarang ke Pak Irmansyah yang mulia. Silakan. Terima kasih. Sebelum mulai masuk kepada pendapat ahli, bisakah ahli jelaskan, sekarang kan saudara ahli tadi sebagai managing partner di kantor akuntan publik ya. Sebelumnya ahli pernah bekerja di mana saja pengalaman kerjanya? Saya sejak tahun 83 sampai tahun 2002 saya di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP atau BPK Pak? BPKP. Oh di BPKP ya sebelumnya ya. Kemudian saya setelah keluar dari BPKP saya ditarik oleh World Bank untuk membantu tim di Kementerian Keuangan dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang sebagai cikal bakal PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010 yang mengatur pertanggungjawaban pemerintahan pusat maupun daerah. Baik, jadi saudara ikut juga dalam penyusunan kebijakan mengenai standar akuntansi pemerintahan ya? Betul. Baik, kemudian masuk kepada materinya saudara ahli. Menurut pendapat saudara ahli, siapakah atau lembaga mana yang berwenang menyatakan dan menghitung kerugian keuangan negara? Kalau menurut peraturan perundangan yang berlaku, yang paling mempunyai kewenangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Sesuai Undang-Undang 15 tahun 2004. Kalau BPKP berwenang tidak menyatakan dan menghitung kerugian keuangan Jadi negara? kalau BPK adalah pihak luar dari pemerintahan, sedangkan kalau BPKP adalah internal pemerintahan. Dia makanya bagian dari APIP, auditor pemerintah internal pemerintah. Nah ini yang membedakan antara BPK dan BPKP. Satu pihak internal, satu lagi pihak eksternal. Oleh karena itu pihak eksternal BPK itu mempunyai cantolan dasar hukum yang lebih tinggi daripada BPKP, yaitu lewat Undang-Undang 15 2004 dan Undang-Undang 15 tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Artinya semua yang berhubungan dengan keuangan negara yang menjadi kewenangannya adalah BPK RI, termasuk dalam untuk menghitung kerugian keuangan negara. Oke, baik. Kemudian ada berapa metode Pak untuk menentukan jumlah atau menghitung kerugian keuangan negara? Secara konsep akuntansi maupun akuntansi pemerintahan atau bagaimana? Ya, saya akan lihat dari sisi akuntansi baik akuntansi umum maupun akuntansi pemerintahan, karena nggak banyak bedanya sebenarnya, hanya dalam bentuk pelaporannya aja yang mungkin berbeda. Konsepnya adalah bahwa kalau kita lihat definisi kerugian keuangan negara yang ada di Undang-Undang 1 tahun 2004, itu memperlihatkan konsep akuntansi sebenarnya. Kerugian adalah kekurangan, gitu ya, berkurangnya uang, surat berharga dan barang gitu ya, yang pasti dan nyata. Itu adalah konsep akuntansi sebenarnya. Akuntansi bilang kerugian itu adalah berkurangnya aset bersih. Aset bersih itu artinya aset kas, surat berharga, barang itu adalah aset ya. Kalau berkurangnya aset bersih artinya bersih ya. Ada plus ada minus ya. Kemudian berkurangnya jadi net plus lagi. Nah itu yang disebut istilah kerugian dalam sisi akuntansi. Nah kerugian sisi akuntansi itu bisa kita lihat dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan selisih harga, itu kita kenal juga sebagai net loss gitu ya. Yang kedua adalah total loss. Ada dua pendekatan seperti itu. Tekniknya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi pendekatannya seperti itu. Yang pertama adalah kalau melakukan dengan pendekatan selisih harga atau pendekatan net loss, maka ada beberapa teknik yang kita bisa gunakan. Karena dalam melakukan audit itu kita membandingkan fakta dengan kriteria. Fakta dan kriteria. Faktanya apa, kriterianya apa. Nah untuk menentukan apakah terjadi perbedaan, maka kriteria apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan bisa menggunakan kriteria real cost, ya bisa menggunakan harga pasar, bisa menggunakan benchmark, atau bisa pakai nilai yang misalnya adalah dari appraisal misalnya gitu ya. Itu adalah tekniknya. Tekniknya. Nah real cost sendiri adalah sebenarnya semua biaya untuk memperoleh aset itu adalah real cost. Termasuk biaya langsung, direct expenses, indirect expenses ya, itu kita sebut overhead.
indirect expense, ada overhead, ada keuntungan yang wajar. Keuntungan yang wajar itu adalah bagian dari real cost. Sedangkan nilai pasar, nilai pasar itu adalah bertemunya antara supply dan demand. Gimana sih harga terbentuk di pasar? Itu harga pasar kan. Harga pasar misalnya yang sering kita pahami adalah harga pasar saham gitu ya. Itu ada di bursa. Itu bertemunya supply buyer dan seller di sana. Itulah yang menentukan harga. Benchmark kita bisa menentukan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri yang sama. Misalnya perkebunan, sawit, antara perkebunan sawit dan perkebunan sawit kita bisa benchmark gitu, nggak bisa dengan yang lainnya. Nah, yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan total loss. Pendekatan total loss secara akuntansi bilang bahwa kalau nggak punya nilai manfaat lagi, nilai ekonomis di masa akan datang, maka dia nggak bisa dijadikan aset, harus dihapuskan, bukukan dalam periode yang diketemukannya hal tersebut. Itu kita sebut sebagai melakukan perhitungan secara total loss. Jadi kalau masih punya ada nilai manfaat ekonomis ke depannya, maka dihitunglah dengan menggunakan selisih harga. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali nilai ekonomisnya, maka dia harus dilakukan secara total loss. Gini, misalnya total loss definisi total loss tadi, kalau misalnya membeli barang kemudian yang ternyata bukan seperti yang diharapkan. Misalnya beli sepeda buat sepeda gunung, tapi belinya sepeda buat di jalan biasa gitu ya. Maka itu bisa dilakukan pendekatan total loss. Tapi kalau misalnya belinya tetap sepeda gunung, tapi mungkin kurang aksesorisnya misalnya gitu ya. Nah, ini masih tetap punya nilai ekonomis, tapi dia memerlukan tambahan biaya lagi. Kalau ada selisihnya, dia merupakan selisih harga. Selisih harga sebagai pendekatan perhitungan kerugian keuangan negara. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian misalnya nih ahli, ketika dilakukan suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa, kemudian dalam menghitung kerugiannya, dapatkah misalnya ini barangnya udah ada semua, tapi belum terakit semuanya, apakah bisa pakai total loss atau net loss dalam hal barang ini masih bisa berfungsi, tinggal perakitannya yang belum selesai? Ya, kalau misalnya seperti itu masih sangat memungkinkan untuk menggunakan pendekatan net loss, karena barang-barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis ya. Artinya secara akuntansi dia adalah aset, aset masih sebagai aset, bukan sebagai kerugian. Baik. Kemudian Pak, apabila dalam suatu laporan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, di mana auditor ini menggunakan data-data yang diperoleh dari penyidik, kemudian ternyata sebagian baik besar atau kecil data tersebut ternyata berbeda dengan fakta yang sesungguhnya atau dengan yang di persidangan, itu bagaimana hasil pemeriksaan auditor tadi menurut pandangan ahli? Ya, pemeriksaan auditor kan dengan asumsi biasanya seperti itu ya. Kondisinya dia dapat data-data dari penyidik dan sebagainya. Nah, ujungnya adalah di persidangan. Di persidangan lah yang memperlihatkan itu, fakta persidangan seperti apa, dan itu bisa dijadikan oleh majelis hakim untuk melakukan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Baik. Kemudian begini Pak, dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, apakah harus tahu dulu pengeluaran negara yang nyata dan pasti juga? Menurut pendapat ahli bagaimana? Ya, kalau perhitungan pengeluaran negara itu bisa mudahnya itu kita bisa lihat dari pencairan SP2D dari kas negara.
itulah adalah merupakan pengeluaran negara. Tapi apakah itu pengeluaran negara adalah kerugian negara? Belum tentu, karena belum tentu ya. Karena pada akhir tahun anggaran biasanya ada hal-hal yang dikembalikan. Artinya tidak terserap, ya. Anggaran tidak bisa terserap maka mesti dikembalikan. Begitu dikembalikan itu akan mengoreksi pengeluaran itu sendiri. Jadi misalnya dulu belanjanya 100, kemudian ternyata di akhir tahun itu ada dana yang tidak bisa diserap, harus dikembalikan, itu nggak boleh disimpan. Dikembalikan maka mengurangi belanjanya menjadi belanjanya 90 gitu. Kalau misalnya ketemu dia. Jadi ada di PP 71 2010 diatur itu koreksi terhadap belanja-belanja yang diketemukan. Oh, jadi sekalipun uang negara sudah keluar, ketika ada pengembalian berdasarkan PP tadi dan pendapat ahli itu mengkoreksi belanjanya, pengeluaran belanjanya ya. Betul. Baik. Jika dalam hal ini misalnya, apakah ahli juga mengetahui waktu tahun 2021 di akhir tahun Menteri Keuangan ada keluarkan PMK nomor 184 mengenai prosedur akhir tahun yang diperpanjang sampai 31 Maret? Ya, itu setiap tahun seperti itu. Setiap tahun Menteri Keuangan mengeluarkan prosedur-prosedur bagaimana penanganan di akhir tahun anggaran. Itu setiap tahun. Itu memang setiap tahun ya. Baik. Kemudian dalam hal apabila nih ya, ketika 31 Desember 2021 suatu badan pemerintah membayar sisa nilai pekerjaan, seluruh sisa nilai pekerjaan berdasarkan PMK 184. Kemudian karena di PMK 184 dapat diperpanjang masa waktu pengerjaan dan pertanggungjawabannya sampai 31 Maret 2022 diperpanjang. Setelah 31 Maret 2022 dilakukan penghitungan sisa nilai pekerjaan sesuai ketentuan PMK 184. Ada yang harus dikembalikan. Memang tentunya karena dihitung 31 Maret pasti pengembalian lewat 31 Maret. Apakah itu yang saudara maksud mengoreksi belanja tahun 2021? Iya. Kalau kita bilang ada laporan keuangan per 31 Desember 2021, bukan berarti jam 00.31 Desember itu nggak boleh nyatet apa-apa lagi gitu ya. Oke. Karena itu pasti ada kejadian-kejadian transaksi di setelah tahun itu yang mempunyai pengaruh terhadap posisi 31 Desember. Dan itu harus dilakukan penyesuaian. Termasuk seperti itu, ditutup 31 Desember, walaupun laporan keuangannya laporan per 31 Desember itu mencakup laporan-laporan setelah 31 Desember yang mempunyai pengaruh terhadap 31 Desember. Misalnya tadi belanja 100, dikembalikannya itu di prosedur di setelah 31 Desember gitu ya. Maka dia harus mengoreksi belanjanya. Itu akan kelihatan nanti di laporan realisasi anggaran yang diaudit oleh BPK di 30 Juni tahun 2000 berikutnya ya, tahun berikutnya misalnya tahun 3 September 2001, maka diauditnya sampai di waktu yang bisa diaudit oleh BPK adalah 30 Juni 2022 untuk laporan keuangan 31 Desember 2021. Nah, itu akan kelihatan berapa sih laporan realisasi yang benarnya, yang terserap benarnya itu akan kelihatan dari realisasi anggaran. Nah, realisasi yang saudara maksud yang terserap tadi, yang kemudian dihitung per 30 Juni di tahun berikutnya itulah pengeluaran negara yang nyata untuk suatu pekerjaan. Itu yang udah pasti dan nyata. Baik. Kemudian dalam hal melakukan audit, apabila auditor seperti tadilah posisinya ada perpanjangan 31 Maret. Auditor mulai ditugaskan melakukan audit per Oktober atau November misalnya. Kemudian auditor menyatakan pengembalian pada April 2021 itu merupakan tindak lanjut, bukan sebagai pengurang belanja negara. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan menurut pendapat ahli? Istilah tindak lanjut itu istilah terminologi yang di dunia pemeriksaan di auditor. Ya. Itu terhadap sesuatu terhadap audit findings. Jadi ada audit findingsnya dulu, kemudian nanti akan dimonitor audit findingsnya ini ditindaklanjuti atau tidak. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya katakanlah
ada audit findings, terjadi kemahalan harga 100 juta misalnya gitu ya. Itu audit findings. Nah setelah itu kemudian dia menjadi tindak lanjut itu. Apakah 100 juta itu benar-benar disetor ke negara atau enggak gitu ya. Tapi kalau audit findingsnya belum ada, ya nggak bisa disebut tindak lanjut. Oke, jadi tidak mungkin kalau auditnya mulai dikerjakan Oktober, perbuatan yang bulan April itu sebagai tindak lanjut. Itu kan mestinya kan auditnya dulu, baru ada audit findings, baru ada tindak lanjut. Baik, kemudian nih Pak, dalam hal menghitung kerugian keuangan atau dalam hal ini kerugian keuangan negara, dapatkah dibenarkan menurut pendapat ahli pekerjaan yang masih berlanjut tapi dihitung kerugiannya per tanggal tertentu gitu, sementara lewat dari tanggal itu masih ada kejadian-kejadian lain dan pekerjaan masih dilanjutkan meskipun sudah di luar kontrak atau sudah terlambat, apakah itu bisa langsung dinyatakan sebagai kerugian atau harus mempertimbangkan itu semua? Kalau misalnya katakan cut off date, istilah kita ada cut off date, asal cut off date tertentu. Misalnya katakan kalau laporan keuangan cut off date-nya 31 Desember, gitu ya. Auditnya kan 31 Desember 2021, auditnya kan di 2022. 2022. Nah, kita mesti lihat laporan auditnya tanggal berapa dia, tanggal berapa. Tanggung jawab auditor adalah nggak sampai cut off, tapi sampai laporan keluar, sampai tanggal laporan keluar. Jadi semua hal-hal yang berhubungan setelah tanggal cut off sampai tanggal pelaporan itu dia mesti cari dan dia mesti ungkapkan di dalam laporannya. Baik, jika terjadi hal seperti ini, tadi menurut pendapat ahli kan bahwa pengembalian itu harus mengoreksi jumlah realisasi belanja negaranya, yang mana yang merupakan pengeluaran yang nyata dari negara, pengeluaran uang yang nyata. Dalam hal setelah apabila dihitung menurut pendapat ahli tadi, uang yang keluar 7,7 triliun. Kemudian apa mungkin kerugiannya menjadi 8 triliun karena melihat tanggal cut off auditnya tidak mau mempertimbangkan sampai audit diselesaikan tapi menghentikan tanggalnya di 31 Maret. Ya, ini bisa lihat dari sisi akuntansi audit ya. Kalau sisi akuntansi audit dia nggak boleh berhenti tanggung jawabnya katakanlah di 31 Desember ya. Dia bertanggung jawab terhadap sampai tanggal pelaporan. Jadi makin jauh tanggal pelaporannya, tanggung jawabnya makin banyak gitu. Oleh karena itu makin dekat ke tanggal cut off itu jauh lebih bagus buat auditor. Karena kalau nggak dia mesti bertanggung jawabnya, dia mesti lihat. Artinya gini, dia mesti tahu kejadian-kejadian penting yang punya pengaruhnya terhadap tanggal cut off. Nah itu dia mesti lihat semua transaksinya. Nah itu yang makanya audit itu lebih dekat kepada tanggal kejadian itu jauh lebih bagus. Baik. Kemudian selama kan ahli pernah di BPKP juga ya, gitu. Kemudian mengaudit misalnya menemukan penyimpangan juga terkait dalam pembentukan aturan. Konon katanya aturan dari kepala suatu lembaga ini tidak didahului kajian. Yang dimaksud dengan kajian itu apa sih menurut perspektif Bapak sebagai auditor? Apakah harus ada berbentuk buku bahwa ini dikaji atau bisa dalam bentuk notulensi rapat, rekaman rapat, diskusi maupun perubahan-perubahan dalam draft antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain? Bagaimana pendapat ahli? Ya, idealnya sih ya gitu ya. Tapi proses untuk mencapai sana itu kan sudah dilakukan dengan macam-macam gitu, dengan rapat, ada notulensi, ada FGD, focus group discussion. Ya, yang agendanya jelas ya, agendanya jelas mengkaji hal tertentu gitu ya. Kemudian kesimpulannya ada gitu ya, dan ditandatangani oleh semua peserta misalnya seperti itu. Nah itu adalah bagian dari kajian. Baik. Kemudian ini Pak, saya menanya sedikit. Apabila dalam suatu kegiatan ada pengembalian uang, kemudian dari Kementerian Keuangan terbitkan NTPN. Ada yang namanya NTPN, kemudian di NTPN tertulis nomenklaturnya pengembalian pembayaran tahun 2021. Apakah itu juga menjadi logikanya mengkoreksi belanja tahun 2021? Ya kan kalau nggak salah disebutnya pengembalian belanja tahun sebelumnya. Jadi artinya dia mengoreksi belanja periode berikut sebelumnya. Baik.
Sedikit untuk auditor, dari tadi beberapa ahli menjelaskan perihal kata-kata substance over form. Nah, saya minta dijelaskan oleh ahli, ya kan, pengertian substance over form dalam dunia auditor. Dikaitkan dengan tadi adanya temuan-temuan dalam proses audit yang tidak dinilai, padahal faktanya sudah terungkap sejak awal. Ya, substance over form. Substance over form itu sebenarnya itu konsep akuntansi, konsep audit gitu. Substance over form, lawannya adalah form over substance. Ya, form over substance. Tapi buat akuntan yang dilihat adalah substance-nya. Substance artinya substansinya. Substansi mengalahkan bentuk. Bentuknya itu artinya bentuk hukumnya, bentuk hukumnya. Bisa katakanlah gini, substansinya adalah sewa, padahal sebenarnya adalah beli, jual beli, ya misalnya gitu ya. Nah ini yang dilihat adalah yang diambil adalah substansinya, sewanya gitu ya. Atau ternyata substansinya adalah beli, tapi dikemas secara hukum dengan legal formnya seperti sewa. Maka akuntan akan bilang bahwa ini adalah jual beli gitu ya. Itu substance over form. Jadi yang dilihat ada substansi. Nah biasanya kita bicara substance over form, untuk satu kejadian maka kita memerlukan kriteria gitu, kriteria. Apa sih misalnya tadi mudahnya adalah antara sewa sama beli gitu ya. Kriterianya apa yang bisa disebut sebagai beli? Misalnya kepemilikannya di akhir sewa itu bahkan beralih gitu ya. Kalau misalnya ada klausul seperti itu di perjanjian, maka dia nggak bisa dianggap sebagai sewa, dia mesti dianggap sebagai pembelian. Gitu kira-kira. Jadi substansi mengalahkan bentuk formalnya. Mungkin kalau berarti hukum formil mengalahkan formal gitu kira-kira mungkin ya. Material ya, material. Terus satu pertanyaan lagi, ya kan? Tadi juga sudah sempat saya tanyakan ke ahli keuangan negara. Ini tentang menghitung kerugian negara. Kapan seorang auditor menghitung kerugian negara? Apakah harus ketika benar-benar kerjaan selesai, dianggap selesai oleh para pihak dan berhenti, tidak ada pekerjaan lagi, baru dihitung, atau bisa di tengah-tengah lakukan penghitungan dengan faktor ini masih ada pengerjaan? Ya kalau buat saya idealnya adalah berhenti semua gitu ya. Semua berhenti dulu baru kita hitung gitu ya. Artinya ada proses terminasi kontrak. Itu paling ideal. Jadi hitungnya seperti jelas posisi ini kita tutup. Tapi kalau enggak, maka setiap kejadian yang penting setelahnya itu mesti diungkapkan di dalam laporan. Artinya pembaca laporan enggak misleading gitu ya, bahwa setelah kejadian per tanggal segini ya ada kerugian seperti ini, setelah tanggal ini sampai tanggal laporan saya ada kejadian seperti ini gitu ya, sehingga bisa dipertimbangkan oleh pembaca laporan supaya nggak misleading gitu kira-kira saya. Apakah auditor juga harus mencantumkan disclaimer misalnya ketika dia melakukan perhitungan dengan cut off date tertentu, ya kan, dengan kondisi ini pekerjaan masih berjalan berdasarkan perintah dari institusi yang paling atas. Misalnya dalam suatu proyek, presiden perintahkan proyek ini walaupun kontraknya udah lewat, ya kan, tapi perintah dari yang paling atas adalah jalankan terus. Apakah ini juga termasuk dikaitkan dengan masalah substance over form itu? Oh iya, ya termasuk hal-hal maksudnya tadi hal-hal yang signifikan ya, yang material kalau istilah kita, material yang punya hubungan dengan tanggal kejadian terus mesti diungkapkan. Artinya kalau misalnya keterbatasan buat auditor gitu ya, yang perlu dipahami oleh pembaca laporan itu mesti diungkapkan di dalam pelaporan. Nah, disclaimer ini yang mungkin kalau menurut pendapat saya tuh pernah jadi auditor pemerintah, pernah juga jadi auditor swasta. Kalau buat auditor swasta, disclaimer itu sangat penting, sangat membatasi diri supaya nggak disalahin lah kira-kira gitu loh. Tapi buat auditor pemerintah memang agak pelit nih menempatkan disclaimer. Kalau di kita di akuntan swasta itu standar mengharuskan itu. Jadi standar mengharuskan disclaimer seperti itu. Misalnya cerita tadi penghitungan kerugian negara. Apakah penghitungan kerugian negara dilakukan oleh audit investigatif atau audit dalam rangka perhitungan kerugian negara gitu ya. Nah, dua hal yang berbeda dan mestinya
di laporan itu jelas. Ini beda gitu ya, beda. Yang praktek yang berlaku adalah seakan-akan audit investigatif dalam rangka perhitungan itu dianggap sebagai audit investigatif. Yang padahal itu dua hal yang berbeda, Ini yang mesti dipahamin gitu. Jangan sampai si pembaca laporan mau menganggap bahwa audit dalam rangka perhitungan yang sumber datanya dari penyidik itu dianggap sebagai audit investigatif yang dilakukan oleh auditor tanpa batasan-batasan. Dia independen sama sekali, dia bisa dapetin data-data dari mana-mana aja. Nah itu audit investigatif yang dapetin 5W1H gitu ya, apalagi sekarang malah 7W1H gitu ya. Nah itu yang mesti dipahamin oleh pembaca laporan. Saat ini saya sih melihatnya sering dianggap sama, padahal itu dua hal jenis audit yang berbeda. Yang mulia, untuk ahli auditor selesai.